Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Safira dengan NPM 2011010440 dari kelas B semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya izin mempresentasikan hasil observasi sekolah yang dimana diampu oleh Ibu Dr. Randes Hajah Istiana, MPD. Baiklah, masuk ke slide pertama, yaitu di slide pertama ini terdapat profil sekolah. Nah, di profil sekolah ini yang dimana terdapat nama sekolah, yaitu nama sekolahnya di SD Negeri 3 Perumnasoi Halim. Kemudian dia beralamat di Jalan Agung Raya nomor 3, NPSN, tahun berdiri, kepemilikan dia Kemendikbud, kemudian status sekolah dia negeri dan berakreditasi A. Dia jenjang pendidikannya SD dan lain sebagainya, bisa teman-teman lihat di profil sekolah ini. Kemudian lanjut di slide kedua. Baiklah, langsung masuk ke slide yang kedua ya. Di slide kedua ini terdapat pelaksanaan observasi, yang dimana yang pertama, observasi pembelajaran ini dilakukan di SD Negeri 3 Perumnasoi Halim yang bertempat di Desa Perumnasoi Halim, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Kemudian perizinan observasi ini dilakukan pada tanggal 17 Februari 2023 melalui perantara salah satu guru di SD Negeri 3 Perumnasoi Halim itu selaku guru Wakasek kesiswaan. Kemudian yang kedua, observasi ini dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Maret 2023 yang dilakukan oleh saya sendiri dengan teman-teman, yaitu dengan didampingi oleh Ibu Hapsoh, Sarjana Pendidikan. Kemudian selanjutnya observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung ya di SD Negeri 3 Perumnasoi Halim dan juga dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber yaitu Ibu Suprihatin, Sarjana Pendidikan. Kemudian masuk yang slide berikutnya, yaitu slide berikutnya ini terdapat poin-poin yang diobservasi. Sebelum masuk ke poin-poin, saya di sini izin memberitahu bahwa di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, baru nanti sesi terakhir itu kita melihat apakah yang saya jelaskan ini sesuai dengan apa yang ada di dokumentasi yang terakhir. Ya, jadi langsung masuk di poin-poin yang diobservasi. Nah, yang pertama mengenai lampiran lembar observasi pengamatan kultur sekolah, yaitu kan terdapat dari nomor 1 sampai 17 itu sudah terlaksana dengan baik. Seperti contoh program Jumat Bersih, upacara bendera, dan pramuka. Walaupun ada beberapa yang belum terlaksana seperti kurban dan juga kelas meeting. Nah, karena di SD itu belum terdapat yang namanya kelas meeting ataupun kurban. Nah, dalam program Jumat Bersih ini setiap siswa-siswi hari Jumat di SD Negeri 3 Perumnasoi Halim ini setiap hari Jumat pagi dia melakukan bersih-bersih. Kemudian lampiran yang kedua yaitu lembar observasi pembiasaan sikap positif pada kegiatan pembelajaran. Nah, komponen yang diobservasi dari nomor 1 sampai 12 itu sudah terlaksana, seperti siswa mencium tangan guru atau orang dewasa lainnya. Karena setiap memasuki gerbang itu sekolah akan ada guru yang menjaga dan setiap siswa akan mencium tangan guru untuk masuk ke sekolah. Kemudian slide selanjutnya yaitu lampiran yang ketiga, yaitu lembar pengamatan struktur organisasi dan tata kerja atau STOK. Ya, jadi semua aspek pengamatan sudah terlaksana seperti visi misi sekolah, bagian struktur sekolah, hingga sarana dan prasarana media pembelajaran sudah disediakan dengan baik, kecuali LCD dan proyektor di dalam kelas. Kemudian hanya ada beberapa kendala atau ada beberapa yang harus diperbaiki ya, seperti ruang perpustakaannya,
kemudian kamar mandi atau WC itu perlu perbaikan untuk bisa sedikit nyaman bagi siswa. Nanti di akhir kita bisa melihat sesi dokumentasinya, yang dimana yang saya bilang yang untuk diperbaiki itu bisa teman-teman lihat. Kemudian lampiran yang keempat yaitu lembar pengamatan pengelolaan pendidikan dari aspek pengamatan nomor 1 sampai 6 itu mulai dari pengelolaan kesiswaan hingga pengelolaan sarana dan prasarana sudah terlaksana. Kemudian lampiran kelima yaitu lembar pengamatan peraturan dan tata tertib sekolah. Nah, keenam aspek tersebut sudah terlaksana seperti tata tertib sekolah, tata tertib kelas, sanksi pelanggar tata tertib, hingga seluruh kejadian yang berkaitan dengan siswa akan diselesaikan oleh guru dan mempunyai ruangan sendiri. Kemudian lampiran yang keenam yaitu lembar pengamatan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini sudah terlaksana dengan baik ya. Seluruh siswa-siswi di SD 3 Perumnas W. Halim ini sangat aktif dalam mengikuti ekstrakurikuler itu. Terdapat beberapa ekskul yaitu ada pramuka, kemudian tari, dan taekwondo atau silat. Nanti kita bisa melihat sesi dokumentasinya di akhir ya teman-teman semuanya. Kemudian lampiran yang ketujuh yaitu lembar pengamatan kegiatan kokurikuler sekolah. Nah, semua aspek sudah terlaksana seperti jadwal kegiatan, pembinaan kokurikuler, hingga guru yang menjadi pembina kegiatan kokurikuler ini menjadi hal yang menyenangkan karena memiliki banyak manfaat. Contohnya kegiatan kokurikuler di SD Negeri 3 Perumnas W. Halim ini yaitu study tour. Nah, sebagai materi penambah pembelajaran ya, nanti kita melihat juga di akhir ada sesi dokumentasinya di akhir. Kemudian lampiran yang ke-8 yaitu lembar pengamatan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dan kompetensi profesional semua komponen yang diobservasi dan hasil wawancara dengan guru di SDN 3 Perumnas W. Halim ini sudah terlaksana. Nah, mulai dari guru menyusun RPP hingga keterampilan dalam menyusun metode pembelajaran, serta hasil wawancara salah satu siswa guru PAI ini di sekolah sangat menyenangkan dalam mengajar dan tidak monoton. Kemudian lampiran ke-9 ya, lembar pengamatan kompetensi dasar pedagogik guru. Semua aspek pengamatan sudah terlaksana juga, seperti guru memahami karakteristik peserta didik dari aspek moral, kemudian fisik, sosial, kultur, emosional, dan juga intelektual. Nah, kemudian yang kelas 10 yaitu lembar pengamatan kompetensi dasar kepribadian hasil dari wawancara. Keempat aspek pengamatan tersebut sudah terlaksana dan diterapkan dengan baik ya oleh para guru di SDN 3 Perumnas W. Halim. Kemudian lampiran yang terakhir yaitu lampiran ke-11. Nah, di lampiran ke-11 ini lembar pengamatan kompetensi dasar sosial di 5 aspek pengamatan yang ada itu sudah terlaksana. Seperti hasil pengamatan saya, guru sudah menggunakan bahasa yang baik dalam berkomunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu saya mempunyai hambatan dalam observasi ini, di mana kendala yang saya hadapi itu di saat bulan Februari ini saya melakukan observasi, ternyata kondisi sekolah itu masih mempersiapkan kelas untuk diobservasi. Kemudian pada bulan Maret saya melakukan observasi ulang, namun pada saat itu sedang diadakan ujian. Ya, diadakan ujian ya, di mana seluruh guru-guru itu sedang sibuk. Nah, dan saya ini bersama teman-teman itu juga
kurang ya mewawancarai guru secara luasa, dan juga guru di bidang mata pelajaran pada saat itu tidak hadir dikarenakan sakit. Ya, kemudian kita masuk sesi dokumentasi. Nah, di sesi dokumentasi yang pertama itu terdapat itu chat ya. Nah, di situ saya mewakili teman-teman itu mengadakan janji online lewat chat kepada Ibu Mega itu selaku Wakasek ya, karena beliau sedang rapat di tanggal 17 Februari 2023 pukul 11.11 WIB. Kemudian kami mewawancarai juga dengan Kepsek itu kurikulum itu untuk membahas pembelajaran sesuai dengan kurikulum pada tanggal 1 Maretnya itu 2023 pada pukul 9. Kemudian kita masuk dokumentasi yang saya jelaskan, ada visi misi sekolah ya. Ini bisa teman-teman lihat visi misi sekolahnya. Ya, kemudian slide berikutnya yaitu terdapat halaman gerbang depan ya. Bisa teman-teman lihat juga di halaman gerbang depan itu. Kemudian kondisi fisik sekolah, halaman depan sekolah itu terdapat lapangan upacara bendera. Kemudian itu juga ada lapangan olahraga. Bisa dilihat ya teman-teman semuanya, ada lapangan olahraga, kemudian ada lapangan untuk upacara bendera, dan dari halaman gerbang depan juga bisa teman-teman lihat. Nah, berikutnya ini ruang guru tampak luar, dan ruang guru tampak dalamnya sudah sangat rapi, sangat bagus ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian ada ruang kelas ya, dimana kami mengobservasi di ruang kelas 6 ya. Kemudian slide berikutnya, nah di sini juga ada dokumentasi ruang perpustakaannya, kemudian ada tata upacara bendera, terdapat tempat cuci tangan ya sebelum mereka masuk kelas atau mereka mau makan, itu terdapat sesi-sesi dokumentasinya bisa teman-teman lihat ya. Kemudian dokumentasi selanjutnya itu terdapat ruang musola, kemudian ada peralatan pembelajarannya, itu bisa teman-teman lihat, yaitu terdapat spidol, tinta spidol, dan juga penghapus papan tulis, dan juga terdapat papan tulis ya tentunya di ruang kelas. Kemudian itu juga ada, kami tidak lupa ya, waktu pertama kali kami ke sana kami juga mendokumentasikan yaitu foto bersama Wakasek ya dan guru PAI. Kemudian ada ruang kantinnya di sana di SD itu cuma satu. Kemudian yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu mereka sebelum masuk itu gerbang, siswa-siswi ini berbaris dan bersalaman ya dengan guru. Jadi sebelum mereka masuk ke kelas itu mereka di gerbang sudah baris dan akan dijaga oleh guru untuk mereka bersalaman sebelum memasuki kelas. Kemudian sesi dokumentasi berikutnya itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu mereka terdapat kokurikulernya itu study tour. Nah, saya meminta dokumentasinya oleh salah satu guru tadi yang kami wawancara itu, apakah benar ada study tour atau kegiatan kokurikuler di SD ini. Ternyata benar adanya. Bisa teman-teman lihat kegiatan kokurikuler itu mereka study tour. Kemudian ada kegiatan pramuka, mereka sedang belajar simpul ya, menyimpul kegiatan pramuka. Kemudian ini terdapat kegiatan Jumat bersih yang saya jelaskan juga sebelumnya. Jadi ini bukti bahwa mereka ada Jumat bersih, itu mereka bersih-bersih. Kemudian juga saya juga mengikuti melihat mereka upacara bendera, mereka sedang kegiatan upacara bendera. Bisa teman-teman lihat mereka
Nah, kemudian ini terdapat ada lomba seni tari dalam mereka FLSN2N. Nah, di sini saya meminta juga dokumentasi supaya ada bukti bahwa yang dikatakan oleh guru di sana itu benar. Nah, ternyata benar mereka ada itu tari. Karena di sana tari ini mereka latihan itu setiap diadakan lomba. Nah, jadi di sini saya meminta file atau data dari mereka bahwasanya di sana ada kegiatan ekskul tari dan juga taekwondo ya atau silat. Nah, di mana silat ini juga diadakan 2 minggu sekali. Nah, kemudian sesi dokumentasi yang terakhir yaitu terdapat kamar mandi atau WC yang dimana saya bilang harus diperbaiki ya, karena bisa teman-teman lihat ya, di WC ini terdapat 4 pintu yang dimana ada ruang WC kepala sekolah, guru, dan murid, dimana biasanya sekolah-sekolah itu dia WC kepala sekolah, terutama kepala sekolah dan guru itu pisah dengan kamar mandi siswa. Di pojok itu terdapat pintu yang terbuka, itu pintunya rusak, makanya saya bilang tadi sebelumnya itu harus diperbaiki. Kemudian juga tadi ada visi misi sekolah, dan ini bagian struktur sekolah atau organisasi sekolah di SD 3 Perumnas W Halim. Ya, jadi kesimpulan dari hasil observasi ini adalah, dari observasi ini saya menyimpulkan bahwa peran sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya, khususnya guru dan peraturan sekolah, memiliki peran yang penting dalam pembelajaran siswa. Kemudian serta perlengkapan fasilitas sekolah dan lingkungan sekolah yang nyaman dapat mempengaruhi pembelajaran siswa, serta metode yang digunakan guru di dalam sekolah itu dapat bersangkutan dengan hasil belajar siswa. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan dari hasil observasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.